Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khairi ayyuhat tullab wa talibat. Kaifa halukum wa ahwalukum jami'an. Asa an takunu fi sihatin wa afiyah wa fi halatin جيدة إن شاء الله تعالى. طيب، صباح اليوم سنواصل كلامنا في موضوع جديد بعد أن تعلمتم في اللقاء الماضي في باب الاسم المقصور. اليوم سنتعلم في باب الاسم المنقوص. تعلمتم سابقا الاسم المقصور أن المقصود من اسم المقصور هو اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang isim maksur, bahwa yang dimaksud dengan isim maksur adalah isim mu'rab yang semestinya harokat akhirnya bisa berubah-ubah dan berakhiran dengan alifun lazimah, alif asli bukan alif ziyadah atau tambahan, wa harfu ma qablaha maftuh, harokat sebelumnya fathah. Bagaimana kita tahu kalau akhirnya itu adalah alif walaupun bentuknya bentuk ya, karena harokatnya adalah fathah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bab setelahnya, yaitu tentang isim manqus. Kita lihat contohnya. Hakamal qadhi alal mujrim, dhahaba Sulaimanu ilal wadi, sami'tu munadiyan. Hakamal qadhi alal mujrim. Hakama al-qadhi. Qadhi artinya hakim. Hakim itu memberi putusan alal mujrim kepada orang yang melakukan kejahatan. Contoh yang kedua, dhahaba Sulaimanu ilal wadi. Sulaiman pergi ke lembah. Al-wadi. Contoh yang ketiga, sami'tu munadiyan. Saya mendengar orang yang memanggil. Kita lihat al-asma yang bergaris bawah, yaitu al-qadhi, al-wadi, munadiyan pada contoh pertama, kedua, dan ketiga. Fil jumal as-sabiqah pada contoh di atas, minal asma al-manqusah, termasuk isim manqus. Jadi bedakan antara maksur dan manqus. Kenapa disebut dengan isim manqus? Li'anna harfa akhiriha ya'un lazimah. Karena huruf akhirnya berubah huruf ya lazimah yang asli. Wa harfu ma qablaha kasrah. Dan harakat sebelum ya adalah kasrah. Kita lihat kembali. Qadhi. Huruf akhirnya adalah ya. Harakat sebelumnya kasrah. Wadi. Huruf akhir adalah ya. Harakat sebelumnya kasrah. Munadi. Huruf akhir adalah ya. Harakat sebelum akhir adalah kasrah. Jadi ini yang membedakan antara isim manqus dan isim maksur. Kalau kemarin pertemuan yang lalu isim maksur berakhiran dengan alif, harokat sebelumnya fathah, sedangkan isim manqus berakhiran dengan ya, harokat sebelumnya adalah kasrah. Bagaimana i'rab isim manqus? Pada pertemuan yang lalu, i'rab dari isim maksur turfa'u bidhammah muqaddara 'alal alif, tunsabu bi fathah muqaddara 'alal alif, wa tujarru bi kasrah muqaddara 'alal alif. Itu i'rab isim maksur. Jadi dalam keadaan rafa
dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, semuanya i'rabnya muqaddarah, diperkirakan, diasumsikan. Jadi tidak tertulis, tidak terbaca. Tapi seolah-olah ada di situ tanda rafa' dhammah, tanda nasab fathah, tanda jar kasrah. Bagaimana dengan isim manqus yang kita bahas pagi hari ini? Isim manqus turfa'u bi dhammah muqaddarah 'alal ya. Isim manqus dibaca rafa' dengan tanda rafa' dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan, dhammah yang tidak tampak 'alal ya di atas huruf ya. Tunsabu bi fathah dhahirah. Sedangkan tanda nasabnya bi fathah dhahirah. Dengan tanda fathah dhahirah. Dhahirah ini kebalikan dari muqaddarah. Kalau muqaddarah itu tidak tampak, maka dhahirah ini tampak. Jadi tertulis, terbaca. Wa tujarru bi kasrah muqaddarah 'alal ya, dan dibaca jar dengan kasrah yang tidak tampak, diasumsikan di atas huruf ya. Kita lihat sekilas bagaimana i'rabnya kalau ternyata itu muqaddarah. Al-qadhi pada contoh yang pertama marfu' li'annahu fa'il wa alamatu raf'ihi dhammah. Pada contoh pertama qadhi itu isim yang dibaca rafa'. Kenapa dia rafa'? Karena fa'il, posisinya sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Orang yang melakukan pekerjaan. Hakama al-qadhi. Hakama memberikan putusan. Siapa yang memberikan putusan? Al-qadhi, hakim. Al-wadi ismun majrurun li'annahu taqaddamahu harfu jarrin wa alamatu jarhi kasrah muqaddarah. Al-wadi dhahaba Sulaimanu ilal wadi. Al-wadi isim yang dibaca jar. Kenapa dia dibaca jar atau majrur? Li'annahu taqaddamahu harfu jarrin. Karena diawali, didahului oleh huruf jar. Apa huruf jarnya? Ila. Wa alamatu jarhi kasrah muqaddarah. Sedangkan tanda jarnya juga kasrah muqaddarah. Munadian ini yang membedakan dalam keadaan nasab ismun mansubun. Kenapa dibaca nasab? Li'annahu maf'ulun bihi, karena posisinya sebagai maf'ulun bihi. Sami'tu, saya mendengar. Siapa yang saya dengar? Objeknya munadian, orang yang memanggil. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya dhammatun dhahirah, dhammah yang tampak. Kita lihat kembali contohnya. Hakamal qadhi. Qadhi di sini posisinya sebagai fa'il, tetap yang statusnya dibaca rafa, tapi dhammah tanda rafa'nya tidak kelihatan, tidak dibaca hakama al-qadhiyu, tetapi tetap dibaca hakama al-qadhi. Ini yang disebut dengan dhammah muqaddarah. Tidak tampak, tetapi diasumsikan di situ ada tanda rafa' dhammah. Pada contoh yang kedua, dhahaba Sulaimanu ilal wadi. Sulaiman pergi ke lembah. Al-wadi di sini juga isim yang dibaca jar. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar ila. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Kasrah yang tidak tampak, yang dikira-kirakan, yang diasumsikan, tetapi tidak tertulis dan tidak terbaca. Sami'tu munadian, saya mendengar orang yang memanggil. Munadian di sini isim yang dibaca nasab karena posisinya sebagai maf'ulun bihi, objek. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya isim mangkus, bukan fathah muqaddarah tetapi dhahirah. Kita lihat di sini di atas ya ada fathatain, dan itu juga dibaca munadian. Maka disebut fathah dhahirah. Jadi pengertian isim mangkus adalah al-ismul ladzi yu'rabu akhiruhu ya'un lazimah qablaha fathah. Isim mangkus adalah isim mu'rab yang akhirnya berubah huruf ya lazimah yang
asli bukan tambahan, qablaha kasrah, harokat sebelumnya adalah kasrah. Jadi yang membedakan antara isim maksur dan isim manqus dari sisi i'rab adalah dalam keadaan nasabnya. Ketika posisinya sebagai maf'ulun bihi pada contoh di atas. Kalau isim maksur itu nasabnya tandanya adalah fathah muqaddarah tidak tampak, tetapi dalam isim manqus tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Wa bihadza intahayna minal kalam fi ismil manqus. Nas'alullah ta'ala an يوفق أمورنا وأموركم جميعا ومعكم التوفيق والنجاح والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.